Tanggal 28 Februari merupakan peringatan insiden politik penindasan militer pemerintah Kuomintang terhadap warga Taiwan selama periode Chiang Kai-shek. Presiden Tsai Ing-wen PM Chen Chien dan menuju selatan untuk berpartisipasi dalam upacara memorial, memberikan penghormatan kepada para korban dan berjanji untuk terus mendorong upaya keadilan transformasional. Tsai Ing-wen memberikan sertifikat pemulihan kehormatan kepada putra korban Su Sui-mu karena Su Sui-mu ditangkap tanpa alasan tanggal 28 Februari. Wali kota Tainan menyatakan 28 Februari adalah hari penderitaan bagi rakyat Taiwan dan merupakan pelajaran yang harus diingat untuk mengingatkan warga agar menghargai demokrasi dan kebebasan yang diperoleh dengan susah payah. Ormas juga meluncurkan pawai. Perhentian pertama adalah rumah Tet Hien Ma, tempat insiden terjadi, dan mereka meletakkan karangan bunga di lokasi terjadinya konflik penyelidikan dan penyitaan rokok selundupan. Mereka kemudian pergi ke monumen untuk meletakkan karangan bunga dan membungkuk untuk menyatakan bela sungkawa. Pawai akhirnya berhenti di depan UN Eksekutif dan sekitar 500 orang tiba dari stasiun kereta api 76 tahun lalu dan ditembak oleh penjaga di tempat ini. Amerika berencana untuk meningkatkan jumlah pasukan yang ditempatkan di Taiwan dalam jumlah besar untuk menghadapi ancaman dari Tiongkok. Dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar 30-an tentara, Amerika berencana menempatkan 100 hingga 200 pasukan dalam beberapa bulan mendatang untuk memperkuat program pelatihan militer Taiwan. Relationship with Taiwan remains aligned against the current threat posed by the People's Republic of China and consistent with our One China policy. That has not changed. 事实上，我们跟美方有很多的交流，不限于这个单一方面的。这讯息我要彻底了解了才能做说明。 Setelah perang Rusia-Ukraina, Pentagon telah melipat gandakan upayanya agar Taiwan mengadopsi strategi tempur landak sehingga Taiwan lebih sulit diserang. Menteri Luar Negeri Amerika juga menyampaikan jika Taiwan diserbu, hal ini akan memiliki dampak yang mengenaskan. If there are a crisis in Taiwan as a result of China's aggression in some fashion, that would have, I think, disastrous consequences for the world economy and for countries around the world. And that's a message, too, that Beijing is hearing increasingly. Salah satu alasan mengapa seluruh dunia menaruh begitu banyak perhatian pada krisis di Selat Taiwan adalah karena ini bukan urusan internal seperti yang diklaim Tiongkok, namun benar-benar merupakan masalah global. Salah satu faktor yang menyatukan negara-negara pada saat ini bukan hanya untuk mendukung Ukraina, namun juga membayangkan apa yang mungkin dilakukan Tiongkok terhadap Taiwan. Kementerian Pertahanan Nasional akan merevisi UU Persiapan Pertahanan Nasional Warga. Selain mengendalikan laporan berita selama masa perang, Kementerian Pendidikan juga mengembangkan rencana untuk melibatkan siswa usia 16 tahun ke atas dalam daftar warga yang akan dikerahkan selama masa perang. Siswa di atas 16 tahun tanpa memandang jenis kelamin membentuk Brigade Bantuan Pemuda Sekolah dan kelompok perlindungan pemuda yang berpeluang terlibat dalam perang di wilayah kota dan pedesaan. Siswa menerima 8 jam latihan dasar per tahun dan 2 sesi latihan berkala tahunan untuk membangun kemampuan mereka melindungi desa, sekolah, dan diri sendiri. Saat berita ini keluar, beberapa kelompok guru dan orang tua percaya bahwa menumbuhkan kesadaran keamanan nasional bukanlah hal yang buruk, namun pemerintah harus menjelaskan rinciannya agar tidak menimbulkan kepanikan. UU Pengerahan Total saat ini menetapkan bahwa berbagai lembaga dapat melakukan penyelidikan dan merencanakan tenaga SDM, sumber daya material, dan fasilitas yang dapat dikerahkan serta melakukan latihan untuk memverifikasi bahwa mereka dapat dikerahkan secara efektif untuk melawan musuh asing pada saat perang. Namun ini hanya berlaku selama masa pengerahan dan tidak akan memengaruhi kebebasan dan hak rakyat. Opini semua pihak akan dipertimbangkan selama masa pengumuman RUU. Institut Penelitian Teknologi Industri telah menggunakan teknologi seperti mengemudi otonom dan 5G untuk membuat robot pengantar pertama di Taiwan bernama Qbot One yang memungkinkan robot AMR untuk keluar dan melakukan layanan pengiriman di jalan. Uji coba di supermarket di Kaohsiung Software Park akan dimulai pada bulan Maret. Selain terobosan yang memungkinkan robot untuk naik lift secara mandiri, robot juga dapat berputar atau naik turun bahkan mengerem atau menghindar saat menemui rintangan di depannya dengan mengandalkan fungsi mengemudi otomatis dan teknologi 5G. Pengelola supermarket yang bekerja sama dengan ITRI berharap sarana robot pengantar dapat mengatasi masalah krisis SDM di masa depan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan peluang bagi robot untuk menggantikan tenaga manusia secara bertahap. ITRI menyatakan bahwa robot AMR saat ini terutama digunakan di industri logistik. Selain layanan pengiriman, kedepannya juga akan diterapkan pada industri medis untuk mengirim spesimen atau ranjang penyakit untuk mengatasi krisis SDM dan mengurangi resiko tenaga kerja.